Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu. Saya guru IPS di MTS Al-Hairiyah Taman Sari. Selaku juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Malang. Di sini saya akan menampilkan hasil PPL saya yang keempat. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali membaca doa terlebih dahulu supaya pelajaran kita hari ini bisa lancar. Silakan kepada ketua kelasnya dipimpin doa. Mari teman-teman kita membaca doa. Aira, Antika, Asti Aulia, yang keras ya jawabnya ya. Budi Utomo. Iya, Budi Utomo kemarin memang beri surat ujian ya, sakit ya. Yelsa Sintiawati. Oke, terima kasih. Jadi hari ini yang nggak masuk 3 orang, satu sakit, 2 sakit, 1 izin gitu ya. Oke, terima kasih. Minggu kemarin kita sudah belajar apa? Apa? Interaksi sosial. Kita kemarin sudah belajar pengertian dari interaksi sosial dan pola-pola interaksi sosial. Kemarin pola interaksi sosial ada berapa? Ada 3. Pertama apa? Interaksi individu dengan individu. Tadi individu dengan kelompok. Yang ketiga kelompok dengan kelompok. Di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 3 poin pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan video, nanti kalian mengamati video yang berhubungan dengan interaksi sosial, peserta didik diharapkan mampu menganalisis bentuk interaksi sosial asosiatif secara kritis, ya. Kemudian yang kedua, masih sama pengamatan video lagi tadi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis bentuk interaksi sosial disosiatif dengan baik. Dan yang terakhir nih, ya, dari dibantu dengan video juga iya, terus kalian sudah juga kemarin diminta sama ibu untuk cari-cari di Google gambaran tentang apa. Diharapkan kalian pada tujuan pembelajaran yang ketiga ini kalian mampu membuat sebuah poster yang berhubungan dengan bentuk interaksi sosial, baik itu disosiatif maupun asosiatif secara berkelompok. Nah, itu tadi ada 3 tujuan pembelajaran kita. Ya, menganalisis bentuk interaksi sosial asosiatif, yang kedua menganalisis bentuk interaksi sosial disosiatif, dan yang ketiga kalian membuat sebuah poster. Oke, seperti biasa sistem penilaiannya seperti hari-hari yang lalu, pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Ada 3 sistem penilaian yang Ibu berikan kepada kalian. Yang pertama itu sikap ya. Yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga yaitu keterampilan. Oke, kita ice breaking dulu ya. Sudah siap semuanya? Ya. Ibu bantu. Kalau kau siswa hebat tepuk tangan. Kalau kau siswa hebat tepuk paha.
Pemirsa, pada 15 Agustus 2022, genap 17 tahun dengan damai Aceh tercapai. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah pusat dan Aceh, terutama pemenuhan hak-hak korban konflik. Konflik bersenjata di Aceh tetap berlanjut pasca kejatuhan Soeharto tahun 1998. Jakarta menolak permintaan referendum rakyat Aceh, sementara aksi kekerasan oleh militer dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM tetap berlanjut. Presiden Megawati Soekarno Putri saat itu menetapkan status darurat militer untuk Aceh pada 19 Mei 2003. Namun bencana tsunami yang memporak-porandakan Aceh membawa berkah sendiri. Tsunami berujung pada gencatan senjata antara GAM dan pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finland. Oke, itu tadi tayangan videonya. Nah sekarang Ibu mau menayangkan juga slide lihat di sini nanti yang masih berhubungan juga tentang interaksi sosial. Jadi membantu kalian nanti ini. Masih membahas tentang interaksi sosial. Kemarin kalian sudah mengerti tentang pengertian dari interaksi sosial gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke bentuk-bentuknya. Pertama yaitu adalah interaksi sosial asosiatif, ya. Dan yang kedua yaitu disosiatif. Ketiga dan keempat ini asimilasi dan akulturasi. Itu bisa percampuran dua budaya, misalnya perkawinan. Orang Sunda menikah dengan orang Jawa atau orang Sunda menikah dengan orang Lampung. Ada yang hasil dari asimilasi nih? Siapa yang bapaknya Jawa, ibunya Sunda atau sebaliknya ada? Siapa? Oh, Claudia. Claudia ini bapak Lampung, ibunya Sunda. Asti ini ibunya Jawa, bapaknya Sunda. Oke, kalau sudah paham, Ibu minta kalian untuk bergabung pada kelompoknya. Di sini Ibu mau kelompokkan kalian, ya. Yang pertama, kelompok pertama, Diki, Raya, Claudia, Susan, dan Yelsa. Silakan berkelompok di sana. Bawa kursinya. Yang kedua, Revan, Irfan, Ilham, Aira, Novi di sini. Dan kelompok tiga, Rehan Pratama, Gilang, Asti, sama Fitri sebelah sini. Kemudian Alif, Rani, Danang, Budi, dan Ferdi sebelah sana. Budi nggak ada ya, jadi cut dulu. Kelompok 5 tengah sana. Angel, Mita, Wati, Davi, sama Vino. Sudah siap? Dengan kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Ya Vino silakan dulu Vino. Nah, oke, ini sekarang Ibu mau bagi kalian KPD dan handout. Nah, dan juga perhatikan, dan juga kalian nanti munculkan pertanyaan, ya. Cukup satu pertanyaan saja, cukup satu pertanyaan setiap kelompok. Nanti seperti biasa dijawab oleh kelompok masing-masing. Setelah itu kalian nanti menjawab LKPD yang ada di sini. Dan kerjakan juga yang nomor 3 tentang poster juga. Oke, jelas ya? Oke. Kelompoknya Papi nanti. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya, dibuka handout-nya. Terus tadi dari video tadi silahkan buat pertanyaan. Ibu kasih waktu 3 menit. Disusun pertanyaannya untuk kalian tanya jawab. Ini ada karton nanti. Dari karton ini kalian ini ya membuat posternya ya. Ini kasihkan ke Angel. Pokoknya Angel, udah clear, kasih ke Angel. Jadi kalian sudah berdiskusi, memunculkan pertanyaan yang akan kalian diskusikan nanti, ya. Sekalian nanti langsung dijawab saja ya. Kita kasih lebar dulu pertanyaan 1 menit, nanti langsung dijawab. Silakan pertanyaan di kelompok 1. Untuk kelompok 2 ya. Siap ya? Ilham.
Ilham Triatmoko. Mengapa Aceh ingin memisahkan diri dari Indonesia? Oke. Mengapa Aceh ingin memisahkan diri dari Indonesia? Oke ya. Apa penyebab peristiwa gerakan Aceh Merdeka? Kecenderungan sistem sentralistik pemerintah Soeharto bersama dengan keluhan lain mendorong tokoh masyarakat untuk membentuk gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 4 Desember 1976 dan mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab ya dari kalian yang bertanya, kalian juga yang menjawabnya sudah. Nah, sekarang dari LKPD nanti presentasi maju. Cepat dibereskan. Habis itu nanti kalian presentasi ke depan menjawab LKPD dan menjelaskan tentang poster yang kalian buat. Baik, kalian sudah kembali ke posisi semula kalian ya. Nah, sekarang mari kita presentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan untuk kelompok 1 silahkan maju ke depan, 2 atau 3 orang boleh perwakilan ke depan. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Aditya. Nama saya Danang Nurdianto. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengaruh interaksi sosial apa yang dirasakan oleh warga sekolah dan apa dampaknya bagi kenyamanan di sekolah tersebut. Dari gambar yang saya amati, gambar tersebut merupakan interaksi sosial asosiatif yang bersifat kerjasama. Di gambar tersebut ada anak-anak sekolah yang sedang bermain lompat tali. Ada anak yang harus memutar talinya dan ada anak yang melompati talinya. Kegiatan tersebut harus memerlukan kerjasama yang baik. Mereka pun saling merasa bahagia karena bisa bermain bersama teman dan anak-anak yang menyaksikan pun merasa terhibur karena adanya permainan lompat tali tersebut. Mereka pun bisa saling hidup rukun satu sama lain. Bagus. Nah, itu loh jawabannya yang inginkan kayak gitu loh. Menceritakan tentang gambar itu dikaitkan dengan bentuk interaksi. Bagus. Lanjut sekarang nomor 2. Jelaskan dampak dari interaksi sosial yang ditimbulkan terhadap keamanan di lingkungan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Dari gambar yang telah saya amati, peristiwa tersebut merupakan interaksi sosial yang asosiatif yang bersifat konflik. Di gambar tersebut terjadi sebuah tawuran di jalanan. Mereka saling melempar satu sama lain. Dampak terjadinya tawuran adalah sebagai berikut: kematian dan luka berat bagi para pelaku dan masyarakat, kerusakan yang parah pada kendaraan dan rumah-rumah yang ada di sekitar tempat kejadian tawuran, trauma pada masyarakat yang menjadi korban, rusaknya mental para generasi muda. Nah, bagus. Ya, lanjut. Sekarang posternya. Jawaban LKPD-nya bagus itu. Lanjut sekarang yang posternya menjelaskan, kayak ibu lihat posternya jelasnya gimana. Bagus ya. Ini hasil posternya. Ayo jelaskan, silakan Olivia. Iya, jelaskan posternya. Kami membuat poster tentang perlombaan. Poster tersebut bersifat tentang bentuk interaksi sosial asosiatif yang bersifat persaingan. Oke, persaingan. Terus apa dampak positifnya dari persaingan ini? Dampak positif dari persaingan adalah menjaga bahkan menurunkan berat badan. Berolahraga secara rutin dapat memicu pembakaran kalori dalam tubuh. Berlari dapat menurunkan resiko penyumbatan darah sehingga dianggap bermanfaat untuk mengurangi resiko kematian akibat penyakit stroke. Dampak positifnya yang dari interaksinya apa? Kalau tadi kan dari kesehatannya, dampak positif dari larinya. Sekarang dampak positifnya dari bentuk interaksinya apa? Bisa menyehatkan badan. Kan yang berinteraksi, namanya interaksi itu kan berarti berhubungan dengan yang lain. Itu dampak positifnya dari mana? Ini dampaknya di mana ini ya? Interaksinya dari mereka ini apa? Dampak positifnya. Yo, apa?
dapat memenangkan perlombaan. Oke, lebih motivasi Bu, lebih pengen menang lagi. Nah itu bentuk interaksinya, ya. Oke, terus ada dampak negatifnya. Oke, apa dampak negatifnya? Dampak negatif dari persaingan lomba lari adalah dapat membuat tinggi badan berkurang. Hal ini terjadi karena kaki kehilangan cairan. Jadi tinggi badannya berkurang gitu. Ya, oke gini, Ibu tambahkan ya, boleh bagus. Ibu jelaskan dia, tambahkan. Jadi ini yang dijelaskan kelompok 4 ini ya, Asti ya. Yang dijelaskan di kelompok 4 ini ya Diki ya, Rehan. Ya, menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari segi kesehatannya, bukan interaksinya. Yang interaksinya boleh dijelaskan. Oh, dampak positifnya menjalin lebih sportivitas, tidak akan cemburu siapa yang menang, kan yang menangi. Kalau dampak negatifnya apa? Itu tadi kalau dia tidak sportif bisa saling menjatuhkan, gitu ya, bisa saling licik, jegal atau apa, gitu kan? Itu dampak negatifnya itu dari interaksi, gitu. Oke ya, oke bagus. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekarang silahkan untuk kelompok 5 maju. Jadi Ibu kalau mau kasih aplaus ya, semuanya bagus, tapi Ibu mau menilai yang Ibu paling suka. Pertama punya Antika, yang kedua kelompoknya Fakih. Nah, yang lain juga bagus. Jadi untuk pemenang kuis atau diskusi hari ini kelompoknya Antika kelompok 6, kasih tepuk tangan. Ayo, Olive udah siap lagi? Coba dulu Olive coba lagi. Dari kemarin Olive terus. Ibu minta yang untuk hari berikutnya yang kelompok yang lain memberikan kesimpulan. Yuk silakan Olive, coba kesimpulannya. Interaksi sosial ada dua macam interaksi, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif contohnya interaksi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Dan interaksi sosial disosiatif yaitu kompetisi, kontravensi, pertentangan atau konflik. Nah, itu kesimpulannya. Yang dijelaskan tadi. Jadi kita hari ini belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Sekarang kita tutup dengan refleksi dulu. Ayo, siapa yang mau memberikan refleksinya? Pagi mau coba? Coba dulu Pagi, silakan. Refleksi yang pertama. Dibaca dulu. Mengapa Pagi? Pengetahuan tentang apa saja dibaca itu? Pengetahuan tentang apa saja yang kalian peroleh setelah melaksanakan pembelajaran ini. Lebih mengerti apa itu interaksi sosial. Oke, menurut Lesi Pagi, aku lebih ngerti lagi tentang interaksi sosial. Untuk minggu depan kita belajar tentang mobilitas sosial, ya, gerakan sosial. Oke, jadi tolong dibaca di rumah tentang mobilitas sosial. Jadi hari ini Ibu rasa sudah cukup. Silakan kita tutup pelajaran pada hari ini dengan dipimpin doa. Kepada Rehan dipersilakan untuk diberi doa kita tutup. Mari teman-teman kita membaca doa. Amin.